Hai adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kakak Sari. Sekarang kita mau bahas contoh soal UTBK ya. Nah, di sini udah disiapkan 2 soal, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada, apabila biaya produksi suatu barang meningkat dan harga barang substitusinya juga ikut meningkat, maka A. Kurva penawaran dan permintaan bergeser ke kiri. B. Kurva penawaran dan kurva permintaan bergeser ke kanan. C. Kurva penawaran bergeser ke kiri dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang D. Kurva penawaran bergeser ke kanan dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Atau E. Terjadi pergerakan di sepanjang kurva. Nah, untuk membahas soal ini, kita harus analisa satu-satu dulu ya. Kita lihat di sini. Ada biaya produksi dan di sini juga ada barang substitusi. Nah, kita lihat ya, biaya produksinya meningkat. Terus barang substitusinya juga meningkat. Maka kita lakukan beberapa analisa. Yang pertama adalah tadi biaya produksi meningkat. Terus substitusinya, harga substitusi juga meningkat. Kalau ini terjadi, maka otomatis penjual atau produsen akan menaikkan harga. Ya enggak? Kenapa dia akan menaikkan harga? Karena penjual nggak mau rugi dong, pasti maunya untung. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka produsen atau penjual dia akan melakukan strategi. Strateginya apa? Nah, strategi ini adalah pembatasan penawaran. Nah, ini yang pertama. Kedua, kita lihat masalah pergeseran kurva. Pergeseran kurva. Ingat ya, pergeseran kurva di sini dipengaruhi faktor yang namanya adalah perubahan harga barang itu sendiri. Nah, di sini tadi kan ada harga barang substitusi nih, dia meningkat, otomatis kita bisa simpulkan bahwa kurva di sini adalah ada pergeseran. Geserannya kemana nih? Tadi kan ada strategi pembatasan penawaran. Ini kakak tulis dulu ya, kondisi kurva. Kondisi kurvanya. Tadi ada strategi pembatasan penawaran. Otomatis untuk penawarannya dia akan bergeser ke kiri. Dan permintaan maksud kakak, permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, di sini ke kiri karena kakak ulang ada pembatasan. Demikian hasil analisa yang kita lakukan. Kita bisa jawab dong mana yang betul, dimana penawarannya adalah bergeser ke kiri, terus permintaannya bergeser ke kanan. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 2. Kita baca dulu ya. Diketahui negara Z memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut. Ada upah 650.000, sewa 950.000, bunga 70.000, investasi 325.000, belanja pemerintah 730.000, ekspor 47.500, impornya 32.000 dan konsumsi 975.000. Pertanyaannya, besarnya pendapatan nasional negara Z
jika dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran adalah, nah, A 2.544.500, B 2.154.400, atau yang C 2.054.500, D 2.045.500, E 2.500.400. Ingat ya, untuk mencari pendapatan nasional itu ada 3 metode yang digunakan, yaitu 1. Pendekatan produksi, yang kedua ada pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Nah, di soal tadi yang dimintakan pendekatan pengeluaran. Kalau untuk pendekatan pengeluaran ya, maka rumus yang digunakan apa? Ada konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan governance ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, ini adalah komponen yang digunakan. Udah tahu sekarang, kita analisa ke soal yang diketahui. Tadi yang diminta ada C. C itu konsumsi, cari. Oh, konsumsi nih ada 975.000. Terus ada I, itu investasi. Ini investasi 325.000. Terus government, G, itu bahasa Indonesianya adalah belanja pemerintah, ada 730.000. Ditambah lagi ekspor. Ekspor mana ekspor? Ini ekspor 47.500 dikurangi dengan impor. Impornya adalah 32.000. Kita jumlahkan ya. 975 tambah 325 tambah 730 ditambah ini dikurangkan dulu, berarti 15.500 ketemu 2.045.500. Nah, Kak, kalau ada pertanyaan nih, Kak, terus upah sewa bunga ngapain ada di situ? Nah, itu adalah sebagai pengecoh. Jadi kalian nggak usah pedulikan yang itu, karena yang ditanya hanya hanya dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Cukup mudah kan cara mengerjakannya? Jadi kalian jangan takut mengerjakan soal seperti ini ya. Sekian penjelasan dari kakak. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung ke kakak ya. Terima kasih.